Kak In belum ada suaranya ya? Halo, sekarang ada suaranya nggak? Udah ada Kak. Dari tadi Udah? belum ada Kak. Udah, sekarang udah. Udah. Ya. Halo semuanya, selamat siang. Siang Kak. Ya. Nah, kabarnya baik semua kan? Semoga baik ya. Nah, sebelum lanjut, kalian jangan lupa ya follow terus Hore Digital di Instagramnya. Terus jangan lupa pantengin terus story-nya. Apalagi ikutan bimbel kedinasan sama CPNS-nya. Di situ paketnya lengkap atau mau tanya-tanya lebih detail bisa hubungi Kak Isan. Nah, di situ keterangan harganya ada, fasilitasnya ada, dan untuk pendaftarannya udah dibuka. Terakhir itu sampai 31 Maret 2022. Nah, kegiatannya itu online, pasti di Zoom. Pokoknya kalau ada yang mau tanyain, tanya Kak Isan aja ya. Jangan lupa ikutan bimbelnya. Nah, udah, sekarang kita lanjut. Di sini sebelumnya udah ada yang tahu belum? TIU itu apa? Tes intelijensia umum. Ya, betul. Itu Itu kepanjangannya. kepanjangannya. Itu kepanjangannya. Tapi maksud saya itu TIU itu kayak gimana sih? Materi apa sih yang sebenarnya maksudnya intelijensia itu apa sih? Itu Ada yang ada mau figural, ada ya? serial, ada figural, serial, Hmm, sama analogi. ya betul. Betul Selena. Kita lanjut ya. Eh, Nah, sebelum lanjut, nah ini dia. Tes intelijensia umum bertujuan untuk mengukur pemahaman seseorang terhadap kata. Nah, di sini udah paham belum maksudnya terhadap kata itu apa? Nah, maksudnya mengukur pemahaman terhadap kata itu, jadi kita itu harus menguasai pembendaharaan beberapa kosakata. Pastinya di sini udah pada belajar kan kata kerja itu kayak gimana, kata pengganti, kata bilangan, tahu kan? Tahu ya. Nah, kemampuan ini berguna dalam menghadapi dunia pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga nasional, maupun pemerintah daerah tingkat 1 dan 2 dalam hal memecahkan masalah dan pengambilan suatu keputusan atau kebijakan yang merupakan hasil dari pertimbangan menggunakan akal dan penalaran. Nah, di sini jadi kita harus menguasai kosakata tuh maksudnya kita juga harus bijak dalam berlisan atau bisa lebih simpelnya verbal. Nah, gini kan saya ngomong lagi verbal, saya lagi mengujarkan verbal yang emang diujarkan ke kalian biar kaliannya paham apa yang saya maksudkan kayak gitu. Dan di sini juga saya meringkas beberapa tips untuk TIU. Yang pertama, biasakan menggunakan KBBI. Di sini pada punya KBBI nggak di handphonenya atau laptop? Pada pakai nggak? Halo. Coba di sini ada chat punya Kak. Nah, iya. Jadi punya KBBI itu kadang kita cek juga, misal kalian lagi baca berita, artikel atau TikTok tuh biasanya kan sekarang banyak yang lagi cerita pakai eh, paragraf di fotonya. Nah, kalian bisa ini apa sih maksudnya gitu kan? Nah, kalian bisa buka di KBBI kalau nggak ngerti. Lanjut, nomor 2 tuh perbanyak membaca buku artikel baik fiksi dan non-fiksi. Tahu fiksi dan non-fiksi? tahu Kak, Tahu apa? Coba fiksi itu apa, non-fiksi itu apa? kalau fiksi itu Ya. kayak buku-buku Fiksi itu kayak karangan, iya imajinasi. Ya, novel, betul. novel Betul. gitu. Kalau non fiksi kayak newspaper, kayak koran. Kalau non fiksi Iya tuh. yang fakta. Ya, betul. Betul ya. Makasih Rahul sama Serela ya udah bantu jawab. Ya, betul Ramdan juga. Fiksi itu karangan, fiksi itu jitu nyata. Jadi kalau fiksi itu karangan yang berdasarkan imajinasi Situ atau karangan. legenda kayak gitu. Setiap daerah kan punya cerita tuh, cerita rakyat. Nah, itu termasuk fiksi. Kalau non fiksi itu berdasarkan data, nyata, peristiwa yang emang benar-benar terjadi kayak gitu. Udah paham ya? Nah,
dari sini kita belajar. Penulisan fiksi sama non-fiksi itu berbeda. Nah, makanya tipsnya itu kenapa sih kita harus banyak baca biar tahu, oh fiksi itu banyak kosakatanya kayak gini diksinya. Oh, kalau non-fiksi itu diksinya ternyata kayak gini. Jadi kalian tahulah, oh bahasa baku itu kayak gini, bahasa non-baku itu kayak gini. Kayak gitu. Jadi selain kalian tahu, kalian juga tahu maknanya. Kayak gitu. Nomor 3, menonton atau membaca berita. Nah, kadang penyiar berita atau jurnalistik yang memaparkan berita itu kan cepet banget nih. Nah, kita nggak ada salahnya merhatiin atau misal ngerekam, oh ini tuh kosakatanya gini. Oh, ternyata pembendaharaan kata jurnalis itu kayak gini bahasanya. Kalian tahu nggak jurnalistik itu pakai bahasanya kayak gimana? Tahu nggak? Bahasa baku. Betul. Maksudnya jurnalistik itu biasanya untuk menarik massa, mereka itu menggunakan kata-kata yang kosakatanya kurang dikenal sama kita. Misal idiom. Tahu idiom itu kayak gimana? Idiom itu misalnya kayak gini, ada penggunaan idiom kambing hitam. Pasti tahu kan kambing hitam itu apa? Kambing hitam. Kambing hitam tahu nggak? Maksudnya bukan. Tahu nggak makna kambing hitam itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Pernah dengar sih. Pernah dengar. Nah, tumpuan kesalahan. Kambing hitam tuh misalnya nih, aku punya unek-unek misal, ke Kak Isan, punya unek-unek. Aku ceritalah ke orang, ke si A, ke si B. Nah, si A, si B itu nyeritain lagi ke si Kak Isan. Kayak gitu kambing hitam. Adu domba ya, Kak? Nah, kayak gitu. Ya, orangnya itu kita udah pengen curhat gitu kan, pengen jaga rahasia kita. Tapi orang itu malah mengkambing hitamkan seakan kita tuh salah gitu. Kayak gitu. Terus ada lagi idiom, biasanya jurnalis itu pakai idiom yang emang lebay. Majas yang lebay. Itu biar narik massa. Nah, di sini paham? Ya, paham, Kak. Oke, kita. Nah, ini dia materi tentang TIU, tapi ini lebih ke verbal dan bahasa Indonesianya. Pertama ada sinonim, sinonim itu persamaan kata. Kedua antonim, antonim itu lawan kata. Ketiga ada analogi, pasangan kata atau makna. Logika, penalaran atau menyimpulkan induktif secara induktif dan deduktif. Lanjut ya. Ya. Nah, TIU itu tujuannya yang tadi udah disebutin kan sebelumnya, tapi lebih ke kemampuan tes verbalnya. Pada bagian tes persamaan kata dengan kata, Anda dituntut untuk menguasai vocabulary atau pemudarahan kata bahasa sebaik mungkin, karena pada bagian ini Anda harus menentukan kata yang mempunyai arti paling dekat atau paling bertentangan dengan yang diberikan. Mengapa tes ini dilakukan? Karena ada indikasi hubungan antara kemampuan verbal seseorang dengan inteligensinya, di mana semakin banyak informasi yang diketahui, maka semakin tinggi wawasan pengetahuan orang tersebut, sehingga semakin tinggi juga inteligensinya. Nah, di sini tahu kan maksudnya? Ada yang mau ngasih simpulan nggak? Atau lanjut aja? Paham ya? Paham, Kak. Oke. Nah, kita pertama ke sinonim dulu. Nah, Suatu sinonim kata yang untuk berbeda adalah suatu kata yang memiliki. Mau dibacain sama Serlela boleh? Serlela, mau dibacain nggak sama Serlela? Enggak. Lanjut aja, Kak. Lanjut aja. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Sinonim dapat disebut juga dengan persamaan kata atau padanan kata. Ada dua syarat suatu kata, Suatu kata dapat diartikan sebagai sinonim, yaitu memiliki kemiripan hampir menyeluruh dan sesuatu yang ada di luar kemiripan itu tidak dianggap penting dan tidak banyak berpengaruh. Nah, maksudnya di sini itu sinonim. Kita kalau mau tahu sinonim tuh sebenarnya harus tahu maknanya dulu. Harus tahu maknanya dulu, baru kita tuh memori kita tuh ngerekam, oh berarti kemiripannya tuh ini, oh berarti yang mirip tuh ini. Kayak misal makan, santap. Itu kan sinonim ya. Sinonim makan tuh santap. Tapi penggunaan makan sama santap itu beda. Kalau kita
mau ngajak orang makan, pasti pakai kata makan. Hayu kita makan. Tapi kalau misalnya hayu kita santap, itu aneh kan. Nah, pembendaraan sinonim itu gitu. Kadang posisinya itu sama maknanya, sama artinya. Tapi kalau misalnya diujarkan untuk verbal, secara verbal atau dialog itu gak bisa. Nanti ya ada penjelasannya. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam sinonim. Pertama, perlu diperhatikan kesamaan makna yang digunakan dalam membicarakan sinonim tidak mesti secara utuh. Ini maaf tipe lagi. Kedua, hubungan makna antara dua buah kata yang bersinonim. Banyak yang tipe. Bersinonim bersifat dua arah. Istilah persamaan kata atau sinonim digunakan karena pertindihan pada kata-kata yang bersinonim itu cukup sehingga menyebabkan kemiripan fungsi kata-kata. 4. Pertindihan yang tidak luas itu tidak masuk dalam sinonim karena adanya perbedaan yang mendasar pada kata-kata itu. Ini tahu nggak maksudnya apa? Jelasin ya. Jadi di bahasa Indonesia itu ada makna hipernim, hiponim, sama hiponim. Nah, ketiga makna itu ada yang katanya sama. Kayak misal masa. Ada masa menunjukkan waktu, ada masa berat, menunjukkan berat. Nah, itu tuh bukan sinonim. Masa yang satu menunjukkan waktu, masa yang satu menunjukkan berat. Jadi yang satu penggunaannya untuk kalimat bisa, tapi yang satu, masa untuk yang satu itu penggunaan untuk hitung-hitungan, matematika, fisika, kayak gitu. Ngerti ya? Jadi jangan sampai ketukar. Kedudukan sinonim itu harus kayak gimana. Kita lanjut. Nah, ini jenis-jenis sinonim, tapi ini yang emang sering kita temuin, baik secara pas lagi sekolah atau emang dipelajarin sebelumnya. Nah, yang pertama ada sinonim mutlak, kata-kata yang dapat bertukar tempat dalam konteks kebahasaan apapun tanpa mengubah makna struktural dan makna leksikal dalam rangkaian kata, frasa, klausa, atau kalimat. Nah, di sini contohnya ada kosmetik, sinonimnya itu alat kecantikan. Nah, di sini maksudnya makna struktural dan leksikal itu maknanya nggak berubah, tapi leksikalnya berubah total. Dari kosmetik ke alat kecantikan berarti ada 2 penambahan kata gitu kan. Terus ada laris, laku. Nah, di sini leksikalnya nggak banyak yang berubah. Depannya masih L, tapi ada perubahan di ari sama akunya. Di sini paham nggak? Jadi yang contoh pertama kosmetik itu jadinya perasa. Kalau yang contoh kedua, leksikalnya berubah. Laris jadi laku. Lanjut ya. Terus ada sinonim semirip. Kata-kata yang dapat bertukar tempat dalam konteks kebahasaan tertentu tanpa mengubah makna struktural dan makna leksikal dalam rangkaian kata, frasa, klausa, kalimat. Contohnya lahiriah, jasmaniah. Nah, di sini masih ada akhiran atau imbuhan afiks yang sama belakangnya. Ada yang mau ngasih contoh lagi nggak? Selain ini. Misal apa? Ada yang mau ngasih contoh nggak? Semirip, berarti sinonimnya itu harus mirip. Ada yang mau ngasih contoh? Boleh di chat. Gak ada yang mau nyoba? Gak ada, kita lanjut dulu ya. Terus ada sinonim selingkung, kata-kata yang dapat saling mengganti dalam satu konteks kebahasaan tertentu saja secara struktural dan leksikal. Nah, di sini selingkung itu jadi emang gak berubah total gitu. Beda sama mutlak sama semirip. Nah, kalaupun semirip ada miripnya, tapi cuman belakangnya atau depannya aja, imbuhan atau imbuhan sama prefiks afiksasinya itu gak berubah total. Nah, kalau di selingkung itu lemah, lemas. Cuman ada satu leksikal yang berubah. Tapi maknanya tetap sama, lemah, lemas. Ada yang mau ngasih contoh nggak? Sambil nyari tahu. Nggak ada. Itu contohnya nggak usah baku juga nggak apa-apa. Misal kata-kata slang atau gaya bahasa gaul sekarang nggak apa-apa.
Misal, buaya itu sinonimnya playboy. Berarti itu masuknya kemana? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Mungkin bisa lanjut Kak, masih pada bingung kali Kak. Iya kayaknya ya. Tapi emang sinonim itu agak susah buat kita mikirnya kayak gimana. Iya, Kak. Ya, bingung ya. Beda sama antonim. Kita beresin dulu sinonim. Nah, ketidakmungkinan kita menukar sebuah kata dengan kata lain yang bersinonim. Pertama, perangkat sinonim yang salah satu anggotanya berasal dari bahasa daerah atau bahasa asing dan yang lainnya terdapat di dalam bahasa umum. Misalnya, sinonim konde itu sanggul, domisili itu kediaman. Nah, di sini maksudnya nomor satu itu berarti sinonim asosiatif. Asosiatif itu yang emang sehari-hari kita dengerin. Konde kita berarti tahu, oh itu tuh sanggul. Domisili, oh itu tuh tempat tinggal. Kayak gitu. Paham ya? Terus yang nomor 2, perangkat sinonim yang pemakaiannya bergantung kepada langgam dan laras bahasa. Misalnya darah, gadis, dan cewek. Mati, meninggal, dan wafat. Nah ini, darah, gadis, dan cewek itu maknanya sama kan? Cuman langgam bahasanya beda. Laras bahasanya beda. Darah, penggunaannya kayak gimana. Gadis itu penggunaan kalimatnya kayak gimana. Dan cewek itu penggunaan kalimatnya kayak gimana. Terus mati, meninggal, dan wafat itu juga penggunaannya nggak boleh dibarengin. Kayak buat orang kan penyebutannya meninggal, wafat. Tapi untuk hewan itu mati kan. Nah itu penggunaan sinonim di bahasa sehari-hari, penulisan itu kayak gitu. Jadi kenapa kita harus tahu maknanya dulu? Karena biar sesuai gitu. Kemiripan yang sesuai itu posisinya harus kayak gimana nih? Gak mungkin kan? Duh itu kemarin kucing saya wafat. Aneh kan? Kucing saya lagi dikuburin soalnya wafat. Nah itu tuh nggak cocok. Jadi harus penggunaan sinonimnya itu mati, kata mati. Tapi mati, meninggal, wafat itu maknanya tetap sama. Ingat ya. Lanjut nomor 3, perangkat sinonim yang berbeda makna emotifnya tetapi makna kognitifnya sama. Misalnya negarawan dan politikus. Nah emotif tuh dibacanya itu beda banget kan, negarawan, politikus. Tapi maknanya sama kalau kalian cari. Tapi kognitif itu maksudnya yang ada di pikiran kalian tuh langsung oh iya negarawan tuh politikus. Kayak gitu. Lanjut ya, perangkat sinonim yang pemakaiannya terbatas pada kata tertentu. Misalnya busuk, basi, tengik, asam, dan apak memiliki makna yang sama, yakni buruk, tetapi tidak dapat saling menggantikan karena dibatasi persandingan yang dilazimkan. Nah, di sini juga sama, sinonim itu kalau buat diujarkan, dituliskan, atau buat menyebutkan suatu hal tuh nggak harus semuanya sama gitu. Misalnya apa ya? Nasi busuk, nasi basi. Enaknya nasi basi kan dibanding nasi busuk. Terus baju bau apek lebih enak kan daripada baju bau busuk. Ngerti kan di sini? Maknanya sama, tapi penggunaan sinonimnya harus sesuai. Iya nih aku pakai baju bau busuk, gak mungkin kan? Bau banget berarti kan. Nah, jadi adanya kosakata bau apek. Kayak gitu. Lanjut, perangkat sinonim yang maknanya kadang-kadang tumpang tindih. Misalnya bumbu dan rempah-rempah, bimbang dan cemas. Nah, di sini maksudnya tumpang tindih tuh kadang kita gini, bumbu ya bumbu, rempah-rempah ya rempah-rempah. Padahal bumbu itu sinonimnya rempah-rempah. Sinonim rempah-rempah itu bumbu. Jadi bumbu itu masih bagian dari rempah-rempah. Kadang kita kan sebagai orang yang sehari-hari gunain kata ini tuh makanannya banyak rempah-rempah gitu. Beda sama ini bumbunya apa aja ya. Nah kita kalau inget bumbu itu pasti kan kayak mecin, garam, penyedap rasa. Kalau rempah-rempah kita ingetnya ke lengkuas, jahe kayak gitu kan. Padahal si bumbu sama rempah-rempah itu sama maknanya. Terus ada bimbang sama cemas. Kadang kita juga karena nggak tahu maknanya sama, jadi kita memposisikan kalau bimbang dan cemas itu beda. Bimbang ya bimbang tuh aku ini lagi bimbang nih, bingung kan. Tuh aku lagi cemas nih, lagi deg-degan, padahal sama bimbang dan cemas itu, cuman beda posisi pas mengujarkannya atau penggunaannya. Kadang di chat kan, duh aku lagi cemas nih, lebih enak karena mungkin kamu lagi mengkhawatirkan sesuatu. Kalau lagi bimbang biasanya formal banget kan,
Misal ngechat ke dosen, ke guru, atau ke siapa. Duh, aku lagi bimbang, maaf. Itu lebih formal kelihatannya. Di sini paham ya? Kita lanjut. Nah, pembagian atau perangkat sinonim. Nah, di sini tadi kan jenis-jenis, sebenarnya ini masih sama sih, cuman ini lebih ke faktornya. Faktor bidang kegiatan, misalnya kata tawasub, kebatinan, dan mistik adalah 3 buah kata yang bersinonim. Nomor 2, faktor nuansa makna, misalnya kata-kata melihat, melirik, melotot, meninjau, dan mengintip semuanya bersinonim. Nah, di sini maksudnya nomor 1 dan nomor 2 itu, ketiga katanya sama yang nomor 2, keempat katanya itu sama. Cuman tadi udah dibicarain sama kakak. Jadi posisi sinonim itu nggak semuanya bisa digunain pakai kata itu gitu. Jadi emang harus sesuai. Aku lagi melototin cewek nih, nggak mungkin kan? Tapi sinonimnya emang lagi ngeliatin cewek. Jadinya yang lebih enak dan halus itu, aduh aku lagi ngelirik cewek nih, cantik dia, lebih enak kan? Terus apalagi ya, pakai kata melihat. Aku lagi lihat pemandangan nih bagus, lebih enak kan? Beda sama, ya nih aku lagi meninjau pemandangan. Beda kan? Nah, itu penggunaan sinonim di mana kita harus tahu kedudukan, pembendaharaan posisi sinonim itu kayak gitu. Posisi sinonim yang sesuai sama kata, kalimat, koherensi, dan kohesi itu kayak gimana. Lanjut, faktor sosial. Misalnya aku dan saya. Nah, aku dan saya maknanya sama. Tapi di sini penggunaannya sesuai konteks. Misalnya kalau misalnya sama orang yang lebih tua atau lebih dewasa dari kita, pasti kan saya ya bilangnya, nggak mungkin aku. Jadi kalau misalnya aku itu lebih non formal, kayak ini kita lagi kayak gini, aku kah mau mengujarkan pendapat aku itu boleh, atau pakai saya lebih sopan nggak apa-apa. Itu faktor sosial. Lanjut, faktor tempat atau daerah, misalnya saya dan beta. Nah, ini termasuk juga sama sih, nomor 3. Jadi faktor daerah itu kan kalau di Sunda itu abdi itu saya, di Jakarta gue itu saya, kayak gitu. Cuman konteksnya kita lihat lagi gimana. Terus yang terakhir, faktor waktu, misalnya kata hulu balang bersinonim dengan kata komandan. Faktor waktu berarti penggunaannya kayak gimana, sesuai nggak sama waktunya gitu. Kalau kita lagi ngobrol nyantai berarti pakai sinonim yang sebelumnya, tapi kalau yang sinonim lagi berpapasan dengan orangnya berarti pakai kata komandan. Ngerti kan di sini? Kalau kita lagi nyantai, lagi ngegosip biasanya, ya nih guru bahasa Indonesianya nyebelin. Itu penyebutan yang nggak yang sehari-hari. Tapi kalau misalnya depan orangnya langsung kan kita pakai faktor waktu yang sesuai. Ya Bu Guru, nyebut namanya kayak gitu. Ngerti ya? Nah, ini ada tips and trick. Pertama, memerlukan pengetahuan akan pembendaharaan kata yang luas. Peserta sebaiknya banyak membaca buku dan surat kabar yang paling utama Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sinonim terjadi atas kata-kata serapan dari bahasa asing, terutama bahasa Inggris dan bahasa daerah, istilah sains, teknologi, kedokteran, politik, dan lainnya. Jadi selain pembendaharaan kata dalam kamus, sebaiknya peserta juga meluas wawasan akan istilah umum. Baca juga kamus istilah sebagai bahan bacaan, butuh ketenangan berpikir, segera tinggalkan jika tidak tahu dan jangan berlama-lama mengerjakan. Nah, di sini sinonim tentang sinonim itu kayak gitu. Jadi sebenarnya emang dari beberapa masalah, nggak masalah sih, emang beberapa yang susah dipahami itu pasti sinonim. Kita udah tahu maknanya, tapi nggak tahu kemiripan atau sinonimnya itu apa sih. Misal sinonim apa ya, rusak. Duh, aku tahu nih makna rusak tuh apa, cuman sinonimnya nggak tahu gitu gak kalian? Bingung ya sama sinonim? Atau contoh apa ya? Sedih. Duh, sinonim sedih tuh ini deh kayaknya, cuman aku bingung mau bilang sinonimnya tuh apa. Biasanya kayak gitu sinonim tuh. Nah, ada alamat katanya sinonim Bayu itu angin.
Ada lagi yang mau kasih contoh boleh? Kak, kalau misal Ya. kita ketemu soal kan, Ya. sinonim. Nah, Mm. yang di soal itu kita nggak tahu benar apa ini persamaannya. Gimana itu, Kak? Triknya. Kita tuh emang nggak tahu awalnya apa ini. Artinya apa. Nah, kalau dari saya coba di situ kan biasanya opsi itu ada 5 ya, A, B, C, D, E. Nah, kalian yang A coba misalnya contohnya apa ya? Bentar ya, kayak saya kasih contoh dulu, bikin slide. Dan juga kadang di pilihannya itu, Kak, ya, kayak kita tuh tinggal yakin 3 jawaban nih antara 3 ini. Terus Iya, betul. milihnya itu bingung kayak gitu. Mana nih? Soalnya ada kayak tadi ya kan antara wafat, meninggal atau mati. Nah, kayak gitu mau pilih yang mana? Iya, betul. Bentar ya, saya kasih contoh misalnya cantik. Ini mudah kan? Oh, cantik nih. Pasti yang di bayangan kalian itu paras kan? Paras. Terus apalagi selain paras, wajah. Pokoknya kalian ingat tentang yang cantik aja. Terus jawabannya itu bentar ya, ditulis dulu opsinya. Kayak gini ya. Misal contoh cantik. Nah, pasti jawabannya itu ada yang bikin ambigu, bukan ambigu sih, kayak cantik tuh tidak jelek iya, mempesona iya, centil nggak mungkin, indah iya juga. Nah, iya betul. Benar Pak sama Rahmat, jawabannya A. Nah, gini tipsnya. Pertama, jawaban yang B. Biasanya aku gini, kalau ngisi soal yang emang pilihan ganda tidak jelek itu ya pasti sinonim atau antonimnya itu tampan atau cantik. Nah, berarti ada 2 opsi kan? Tapi tidak jelek juga, berarti tampan gitu kan. Terus pesona. Pesona itu kayak gimana sih? Pokoknya kalian ingat dulu memori, kalian jawab dulu yang emang jawabannya itu mendekati. Misalnya pesona. Pesona itu daya pikat, daya tertarik. Nah, kayak gini dulu nanti jawabannya ya. Centil, cantik, centil. Mungkin sih, tapi kan nggak mungkin sinonimnya centil. Centil itu kan kalau nggak salah ganjen. Misal kalian kayak gitu. Indah. Indah itu kalian pasti ingatnya ke pemandangan kan. Tulis aja dulu. Pemandangan tuh indah. Duh, pas feeling kan ya pemandangan indah. Tapi cewek cantik indah juga masuk akal sih. Kayak gitu kan. Tapi indah itu kan sinonimnya menaruh minat. Gitu. Tadi yang nanya siapa? Mansyatu. Jawabannya bukan E. Kalau E itu sinonimnya menaruh minat atau kita minat terhadap sesuatu yang kita pandang.
Kalau cantik itu kan daya pikat keseimbangan wanita. Jadi jawabannya anggun. Memang ada 3 jawaban yang kalian pasti langsung ingatnya mempesona. Iya sih, cantik, mempesona masuk juga, terus indah juga masuk juga. Tapi kalian cari dulu makna yang lain jawabannya. Itu ya tipsnya, ngerti nggak? Pokoknya kalau ada opsi A, B, C, D, E, kalian cari dulu jawaban A itu apa, B itu apa, C itu apa, D itu apa, E itu apa. Nah baru kalau misalnya maknanya paling mendekati, oh ini anggun tuh cantik, molek, cantik, molek, indah, anggun. Ada yang ngasih contoh lagi nggak? Ayu. Nah kayak gitu. Kalau di Sunda gelis. Udah ngerti belum? Tadi siapa yang nanya? Halo? 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 Ngerti nggak? Ngerti, Kak? Gimana? Oke. Ada yang mau tanyain lagi nggak? Paham ya? Jadi tipsnya dari saya, pokoknya kalau ada sinonim yang buat kalian bingung, cari tahu dulu opsi lainnya. Kalau misalnya itu mendekati, jawabannya berarti itu. Memang pasti ada 3 jawaban yang bikin ambigu dan aduh, tapi ini yang misalnya yang aduh ini yang tapi bener nih, cantik itu kan indah. Tapi kita cari tahu lagi. Kalian bayangin aja imajinasi kalian, indah itu kan pemandangan tuh. Duh, cantik sama pemandangan kan beda walaupun cewek itu indah gitu dilihatnya. Tapi lihat lagi maknanya. Kita ngelihat pemandangan itu indah berarti kita tertarik kan gitu. Duh, pandangan aku sama pemandangan Danau Toba tuh bagus banget soalnya indah kan beda. Bisa juga sih cantik banget sih pemandangannya, tapi di sini kita gunakan posisi cantik itu objeknya orang. Kayak gitu. Objek indah itu pemandangan. Nah, kayak gitu. Ngerti kan? Lanjut Oh ya. iya, iya. Ngerti? Iya, Kak. Oke. Terus biasanya tadi ada yang di permasalahannya itu di kata wafat ya. Kata wafat, mati, meninggal. Nah biasanya kalau di contoh kata atau soal tryout you itu nggak pernah pakai kata yang kayak gitu. Bukan nggak pernah sih. Pakai tapi jarang. Terus jawabannya pasti gampang ditemuin. Itu termasuk soal mudah. Nah baru soal yang selanjutnya itu pasti soal yang sulit dan persamaan dan pembendaharaan katanya pasti sama atau mirip. Untuk awal misal kata sinonim kata wafat pasti jawabannya tuh A-nya misal meninggal atau si jawaban opsi lainnya itu kata-kata yang lain mirip tapi maknanya bukan tentang kematian kayak gitu. Ngerti ya? Kita lanjut ke antonim ya. Oke, Kak. Oke, nah di sini saya percaya kalian pasti lebih paham antonim. Karena antonim itu mudah, tinggal kebalik-balikannya kan. Antonim adalah suatu kata yang, tipe lagi. Kata yang artinya berlawanan satu sama lain. Antonim juga disebut dengan lawan kata. Nah, tapi di sini ada contohnya dulu. Pertama, antonim dan pengembangan kosakata urutan antonim yang termudah hingga tersulit. Nah, maksudnya termudah itu kayak contohnya atas ya, pasti kebalikannya bawah, besar, kecil, kiri, kanan, subjektif, objektif. Nah, di sini subjektif, objektif, internal, eksternal itu udah ke tingkatan yang sulit. Bukan sulit sih, kayak kita langsung mikir, duh subjektif itu apa ya? Duh antonim subjektif itu apa ya? Kayak gitu biasanya. Internal. Kalian tak tahu duluan biasanya maknanya. Tapi ya gitu, kebalikannya itu kadang lupa. Nah, yang kedua, antonim yang tersebut dari prefix. Progresif, regresif. Pretes, protes, moral, amoral. Tahu kan di sini? Maksudnya Yang prefix, Kak. Yang kedua yang mungkin agak susah. Soalnya dia pakai bahasa asing gitu. Nah, prefix itu imbuhan yang ditambahkan pada bagian awal sebuah kata dasar atau bentuk dasar awalan. Biasanya pakai ber. Tapi di sini nggak ada ber ya. Nah, maksudnya progresif itu sebenarnya bukan kata asing sih. Ada di KBBI.
Ada yang tahu nggak makna progresif? Apa? Boleh di chat. Arah Menyelidiki kemajuan. KBBI. Arah kemajuan. Terus ada lagi? Berarti itu kata kuncinya Rahmat ya tadi yang jawab. Progresif itu arah kemajuan. Iya, Kak. Tuh. Coba regresif apa? Berarti kebalikannya arah kemajuan. Stagnan gitu. Arah Mundur. kemajuan. Betul. Arah kemunduran. Nah, maksudnya prefix itu kayak gini. Di sini, saya garis bawahin ya. Pro-nya itu jadi prefix. Di sini juga regresifnya itu termasuk prefix. Prefix itu imbuhan ya, ingat ya. Prefix itu imbuhan. Nah, ini maknanya. Sebenarnya ini bukan bahasa asing, ini bahasa Indonesia, cuman emang maknanya progresif karena lebih enak. Biasanya penggunaan kata progresif itu di kuliah atau di tempat kerja. Nih kalian progresif kinerja kita tuh harus kayak gini, kayak gitu. Emang lebih baku. Iya betul. Regresif itu kemunduran. Nah, kalau yang prefix kuncinya itu kita emang harus lebih paham tentang kosakata makna leksikal. Tahu nggak makna leksikal? Nggak tahu? Ada yang tahu nggak? Makna leksikal itu apa? Halo. Saya jelasin ya. Jadi makna leksikal itu makna yang sesungguhnya yang berdasarkan kamus. Nggak tahu kah? Jadi makna leksikal itu makna yang sesungguhnya berdasarkan kamus. Nah, progresif dan regresif itu makna yang sesungguhnya berdasarkan kamus. Penggunaan progresif dan regresif itu biasanya digunakan dalam bahasa baku, bahasa formal yang memang harus digunakan sesuai waktu sama konteks. Kita kalau lagi ngomong sama temen sebaya atau rekan-rekan kita nggak mungkin kan baku banget. Ya nih progresif kita tuh harus kayak gini. Tapi lebih enak kalau ngobrol sama teman arah kemajuan hidup kita ini mau gimana ya? Kayak gitu. Udah ngerti belum? Paham, Kak. Paham Kak? Terus kalau pretest, protes itu gimana Kak? Pretest dan protes ini gampang sih. Oke. Pretest itu coba ada yang tahu nggak maksud pre sama pro? Coba kata, nih saya udah garis bawahi, tahu nggak kata pre sama pro itu apa? Boleh di chat, boleh langsung. Coba kata pre itu apa? Ya ada. Pre itu kalau di penggunaan bahasa Indonesia sebelum. Ini sesudah. Kita hari ini ada pretest dulu sebelum kuis, biasanya gitu. Ngerti nggak? Oh iya, ada Kak pretest sebelum kuis. Ya, iya. Kalau protes. Kenapa enggak post-test, Kak? Penggunaannya beda kedudukannya. Kalau post-test itu biasanya di bahasa Inggris ya, penggunaan bahasa asing. Oh iya, Kak. Iya, soalnya di KBBI nggak ada. Itu penggunaan bahasa Inggris. Kalau di sini pretest sama protes bahasa Indonesianya.
Ngerti? Untuk yang prefix ini atau mau dijelasin lagi? Ngerti, Kak. Ngerti ya? Jadi untuk prefix ingat ada imbuhan. Kayak ini moral cuma nambah A. Kayak gitu. Ini tuh sebenarnya si prefix ini ya nggak akan disebutin di soal sih. Nggak akan disebutin soal. Berikut adalah antonim prefix. Tapi kita harus tahu aja kalau misalnya ada yang kayak gini-gini, yang ada kata pro, re, pre, pro, atau depannya tadinya nggak ada A, jadi A, itu termasuk prefix. Berarti kuncinya gini, prefix itu berarti sesudah atau sebelum, maju mundur, kiri kanan. Kayak gitu prefix itu. Lanjut ke nomor 3 ya. Antonim yang terbentuk dari sufiks pada umumnya antonim terbentuk dari ufiks yang menyatakan perbedaan atau pertentangan jenis kelamin. Nah, ini lebih gampang. Maksudnya, ini sorry, afiks ya. Sufiks. Nah, sufiks itu penggunaan suku kata. Di sini ada yang tahu kan makna wartawan, wartawati, peragawan, peragawati, tahu kan? Tahu, Kak. Tahu. Hebat. Berarti wartawan itu buat laki-laki, wartawati itu buat perempuan, peragawan buat laki-laki, peragawati buat... Pokoknya bedanya cowok itu, beda perbedaannya gini. Cowok itu pakai an, kalau cewek itu pakai wati. Ingat ya? Ingat? Ingat, Kak. Ah, coba ini kita balik lagi. Prefix itu yang ada imbuhan, pokoknya pro, re, pre, pro, atau penggunaan penambahan kata di awal atau di akhir. Kalau sufiks itu belakangnya an atau i. Ini contohnya lagi pemuda-pemudi, putra-putri. Kayak gitu. Ada yang mau tanyain atau mau ngasih contoh boleh? Pernah dengar itu hampir mirip gak sih, Kak? Iya, hampir mirip. Pramuka, pramuki. Gak gitu. Bukan gitu. Wawan Megawati. Menjilat gak sih, Kak? Ya. Benar-benar Wawan Megawati. Wartawan, wartawati. Ya, betul. Wawan Megawati itu apa, Kak? Wawan laki-laki, Megawati sebagai perempuan. Pramugari itu. Iya, betul. Putra-putri. Siswa-siswi. Betul. Ada lagi itu paling mudah ini ya, antonim sufiks kayaknya. Langsung Triwan, Triwati. Betul, Kak Isan. Ini paling gampang soalnya. Cewek cowok. Pokoknya kalau cewek belakangnya ada I, kalau cowok A. Wartawan Megawati. Tadi lucu banget Wawan Megawati. Lanjut ya. Sekarang antonim ditelaah sebagai adjektif atau kata keadaan. Betul, sad boy, sad girl. Tapi ini bahasa Inggris. Pemuda, pemudi, mahasiswa, mahasiswi, dan apa aja gitu doang. Gak apa-apa, masih banyak sih, tapi mungkin kalau muncul di soal juga itu paling di awal-awal karena ini termasuk contoh soal mudah. Kalau Abang None bisa nggak sih? Abang None. Bisa. Oke, Kak. Nah, kalau prefix itu udah masuk ke soal sulit. Nah, lanjut antonim ditelaah sebagai adjektif atau kata keadaan. Kuat, lemah, tebal, tipis, gemuk, terus. Maksudnya keadaan itu penggunaannya sesuai gak gitu. Kadang kita kan ngeledek temen pakai lawan katanya kan. Duh, kamu kurus banget sih, padahal mah berisi gitu kan. Duh, kamu kurus banget sih, tipsnya dong sambil megang perutnya misal. Biasanya itu penggunaan antonim keadaan, tapi ini konteks negatif ya. Tapi untuk konteks positifnya itu penggunaan antonim adjektif itu yang sesungguhnya, misal ketebalan buku bahasa Indonesia atau ketebalan buku CPNS saat ini berapa ribu halaman, biasanya kayak gitu. Ngerti nggak? Ada yang masih contoh nggak ini? Nah, ini contoh set boy, set girl bisa. Terus contohnya apa lagi ya? Ada yang mau ngasih nggak? Biar saya masukin PPT nih. Ada yang masih contoh?
Halo. Kuat disemangatin ayam. Betul, betul. Kuat disemangatin ayam, lemah disemangatin. Betul. Ada lagi yang ngasih contoh? Ini betul ya. Itu menunjukkan keadaan. Ada lagi? Biar kalian kosakatanya nambah. Capek, seger, betul. Ini apaan? Kuat disemangatin ayam, lemah nggak disemangatin ayam. Salah ya. Langsing, ramping, betul. Enggak. Itu jadinya sinonim, saya rela. Sinonim itu. Iya. Langsing. Tinggi, kurus. Tinggi kurus agak nggak nyambung. Tinggi pendek, kurus gemuk. Lo Kain kok commute itu? Ntar break dulu kita. Sambil siapin dulu contohnya. Serlela, ini yang benar datang pergi apa pulang pergi? Ayo. Karena kan bisa datang pergi atau pulang pergi. Maaf ya. Untuk duha antonimnya jatuh. Antonimnya jatuh bukannya naik ya. Ke atas. Jatuh terbang. Antonimnya jatuh apa? Antonimnya terjatuh diam. Keadaan kan? Diam, jatuh. Atas, bawah, betul. Pergi, pulang. Pulang, pergi. Baik, jahat, betul. Lanjut ya. Udah pada tahu ya ini tentang antonim adjektif. Lanjut nomor 5. Antonim sebagai diam bukannya bergerak. Oh iya. Jatuh berarti apa ya? Ada mau nyari tahu? Ada yang bantuin saya? Jatuh berarti terbang. Coba bentar ya. Oh, antonimnya jatuh itu kokoh, tegak. Nah, banyak nanya nih. Kalau masuk itu kan ke dalam antonimnya. Kalau keluar itu apakah antonimnya, Kak? Masuk itu antonimnya. Masuk itu. Kalau masuk itu bukan, kalau masuk antonimnya ke dalam bukan, masuk itu sinonim. Masuk ke dalam. Oh iya, masuk sinonimnya. Kalau masuk kan sinonimnya ke dalam. Kalau keluar itu sinonimnya apa, Kak? Keluar. Pergi, mengalir. Pergi. Ramat, exit itu bahasa Inggrisnya, Ramat. Pergi. Atau bisa juga mengalir. Tergantung si kata awalnya tuh kayak gimana, Kak, sebenarnya kalau mau disinonim nih. Ke dalam, keluar, masuk. Ke dalam, keluar. Itu cuma spasi doang gitu. Di Mat Salel ini cuma di spasi doang, ke dalam, keluar. Satunya keluar, satunya keluar. Ke dalam, masuk, keluar, pergi. Lanjut ya, antonim sebagai bagian dari analisis kata. Nah, penggunaan pergantian dan peninjauan secara kontinu menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, mengadakan asosiasi membangun serta membentuk pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan lama. Nah, di sini maksudnya asosiasi itu memang udah digunain dari dulu gitu. Terus tanpa sadar kita tuh
pakai juga tuh si antonim itu sehari-hari. Kayak misalnya gini, guru, anak-anak kalian ada tugas ya hari ini, fiksi dan non-fiksi. Itu secara tidak langsung kita kan antonimnya fiksi itu non-fiksi. Terus konotasi itu pasti lawan katanya denotasi. Nah, analisis kata itu di sini maksudnya emang yang keseharian kita yang sering kita lakukan secara bukan tidak langsung sih, nggak refleks juga sih. Jadi kita tuh sebenarnya sehari-hari itu udah pakai antonim gitu, cuman kitanya nggak kayak makna konotasi dan denotasi. Denotasi bla 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 bla, konotasi bla bla bla. Nah, itu tuh sebenarnya antonim. Kayak denotasi itu makna sesungguhnya, konotasi itu bukan makna sesungguhnya. Prosa itu novel, berarti lawan katanya puisi kayak gitu. Kayak misalnya kalian lagi ngobrol di kelas, aduh aku malas bikin puisi nih. Ya udah bikin novel aja. Nah, itu kan lawan kata. Cuman kitanya nggak sengeh itu gitu. Tanpa kita analisis juga kita udah tahu gitu. Kita tuh udah melakukan antonim gitu, tapi secara aktivitas. Terus ada tragedi, ada komedi. Itu cerita ini tragis banget deh. Beda sama cerita ini, itu mah ceritanya lucu. Nah, itu juga kita secara tidak langsung udah pakai bahasa itu gitu, tanpa harus dikenalin, duh maknanya tragedi apa ya? Nah, nggak perlu kayak gitu. Terus prolog, epilog, itu apalagi kalian udah tahu kan. Ada mau ngasih contoh nggak ini tentang antonim sebagai bagian dari analisis kata? Ngerti nggak maksudnya? Boleh contoh gaya bahasa gaul, boleh. Nanti kalau nggak akan disalahin tapi diperbagi. Kalau nangis antonimnya apa, Kak? Konveks, konvak, kayak gitu bukan, Kak? Konveks itu apa ya artinya? Kalau antonim nangis pasti ketawa sih. Kenapa nggak senang, Kak? Kenapa nggak senang? Soalnya antonim senang itu sedih. Berarti Sedih. itu masuknya ke antonim keadaan. Nangis ketawa, sedih tenang, kayak gitu. Prembul, prembul itu apa? Banyak kosakata yang baru ya. Soalnya kakak baru tahu. Prembul, penutup. Oh iya, prembul itu pembuka, benar-benar. Pembuka penutup, konteks itu cembung, Kak. Oh iya. Konkav. Kalau konkav itu apa? Pinter-pinter. Kalau sinonima, antonima. Oh iya, betul. Konveks sama konkav. Terus ada lagi yang masih contoh? Krisis stabil. Iya. Iya, betul. Kayak gitu. Terus antonim analisis kata itu kayak miskin. Itu kan kayak kita nggak usah analisis sudah tahu antonim miskin itu pasti kayak jelek, cantik, kayak gitu maksudnya. Ada yang masih contoh lagi? Mistis, realis, betul. Remisi, pengurangan. Iya, betul. Absurd, normal. Absurd kali ya? Tipe ya, Pak? Absurd ya maksudnya. Ada lagi yang masih contoh tentang analisis kata? Ya, banyak ya. Ini paling gampang ya, soalnya paling banyak muncul di chat nih tentang antonim. Seperti ideal, bejal. Ini Pawat semangat banget ya tentang analisis kata. Sering digunain sehari-hari ya? Ekspresi, impresi. Siap, Pawat, betul. Betul. Ya, betul. Saya betul. Kita lanjut ya. Udah pada paham berarti ya? Antonim kayaknya seru banget nih buat kalian. Sinonim enggak kayaknya. Paham, Kak? Oke. Kita lanjut slide selanjutnya.
Nah, ini jenis-jenis. Sebenarnya sama aja sih sama yang tadi, cuman ini kayak lebih universal atau siapa calon pelajar. Ini yang paling sering kita gunain di masa sekolah. Masa sekolah. Pertama ada sinonim berpasangan. Kata-kata yang secara makna jelas bertentangan karena didasarkan pada makna pasangannya sehingga tidak bisa dipertentangkan tanpa kehadiran makna pasangannya. Jika salah satu unsur dinegatifkan tidak secara serta merta pemunculan pasangannya. Nah, itu gampang. Ini sinonim berpasangan tuh sama kayak contoh yang lainnya. Sama yang ini 1 sampai 5 tuh berpasangan. Dosa, suci, terus apalagi tadi? Keluar, masuk. Cantik, jelek. Cowok, cewek. Ya, cewek itu berpasangan. Terus ada jenis-jenis melengkapi. Kata-kata yang secara makna bertentangan tetapi kehadiran makna salah satu kata bersifat melengkapi kehadiran makna lain. Nah, ini tuh melengkapi itu berarti harus saling jodoh apa ya? Harus saling melengkapi aja pertanyaan, seperti jawaban sinonimnya, antonimnya, maaf. Kiri pasti antonimnya kanan, atas, bawah. Ngerti kan maksudnya melengkapi? Kayak kamu dan dia tuh harus melengkapi. Nah, jomblo berarti apa antonimnya? Punya pacar. Sang Kuryang Sunda. Wah, belum materi sampai sini ini. Pak semangat banget ya. Kita beresin dulu antonimnya. Jadi tenter dia, Kak. Iya. Kita beresin dulu ini antonim ya. Biar lebih paham tentang antonim, walaupun udah paham nggak apa-apa. Biar mau lotok gitu. Ini udah tahu ya melengkapi kiri kanan. Aku dan kamu itu melengkapi. Suami istri itu melengkapi ya. Berjenjang, kata-kata yang secara makna mengandung pertentangan, tetapi pertentangan makna ini bersifat bertahap atau bertingkat. Nih gini, dingin, hangat, panas. Berarti sebelum dingin itu ada hangat dulu. Kayak tadi siapa yang nanya, kenapa lawan kata nangis itu bukan senang? Berarti ini termasuk antonim berjenjang atau bertahap. Dari ngerti kan? Dari sedih ke menangis, dari menangis itu ke teriak-teriak misalnya kayak gitu. Berarti bertahapnya itu ada tiga atau sampai 4 kosakata. Kayak ini contohnya dingin, hangat, panas, sangat panas sampai akhirnya gitu. Habis menangis histeris, Kak ya. Nah, kayak gitu, pintar. Tadi siapa? Sampai mana? Pokoknya yang tadi yang senang kenapa nggak ketawa, kenapa sedih nggak ketawa kayak gitu. Jadi ada tingkatannya. Udah paham kan? Udah kejawab ya? Menguap, mendidih. Betul, kirain lagi bahasa kalian yang kira. Oh iya, belum. Maksudnya itu jenis antonim melengkapi antonim kiri itu kanan kayak gitu. Nggak apa-apa, kamu semangat banget hari ini. Ini yang berjenjang udah. Nah, betul ini PDKT-an, pacaran, putus. Terus ada juga misal baper, jadian, udahan kayak gitu. Betul ini ajudan presiden. Mantap sekali. Ada yang mau kasih contoh yang bertingkat? Coba 3 suku kata. Yuk. PDKT, pacaran, nikah. Komplementer saling melengkapi. Betul. Yuk, ada yang masih contoh 3 suku kata. Aku, kamu, dia. itu bener ya. Antonim, sinonim bisa. Tapi kalau antonim jadinya gini. Aku, dia, mereka, kalian. Jadinya gitu kalau antonim. Aku, dia, mereka, kalian. Ada lagi masih contoh? Bingung ya? Kalau panas, mendung, hujan, bisa nggak, Kak? Bisa. Berarti itu bertingkat. Panas, mendung, hujan. Bisa. Panasnya ganti dingin nggak sih, Kak? Atau Iya, betul. Iya. Dingin, panas, hujan. Air mencair, air membeku, apalagi ya katanya?
air menguap membeku kayak gitu, pokoknya agak susah sih kalau berjenjang, cuman kalau di contoh soal nggak akan ada, cuman biar kalian tahu aja ya kayak tadi. Jadi kejawab kenapa nggak senang kayak gitu, karena ada tingkatannya. Kita lanjut ya. Ini ragam antonim sebenarnya sama aja kayak yang tadi. Ini ada tadi antonim kompleter itu yang tadi yang berpasangan. Antonim perbandingan itu yang tadi harus melengkapi, tapi harus sama gitu, nggak boleh rumpang, nggak boleh tumpang tindih. Jadi emang ada pasangannya. Terus antonim relasional itu kesimetrian atau maknanya itu kayak gini, antonim mahasiswa dosen kayak gitu, pengajar pelajar, majikan pegawai. Terus terakhir ada antonim resiprokal, mengandung pasangan yang berlawanan atau bertentangan dalam makna tapi juga secara fungsional berhubungan. Sama sih kayak yang tadi berhubungan membeli menjual. Di sini maksudnya konteksnya itu masih berhubungan gitu. Kayak makan minum itu kan antonim ya. Makan ya makan, minum ya minum, cuman berhubungan gitu. Kayak hubungan kalian sama gebetan kayak gitu. Jelas dan gak jelas, nah kayak gitu. Ya betul. Udah ngerti ya tentang anonim? Udah pada pintar-pintar? Itu Kak, tidak senang sama dengan sedih itu apa? Ini tuh sebenarnya sama kayak antonim berjenjang. Tidak senang, berarti sedih, nangis, habis nangis. Tidak senang itu kayak misalnya gini, sebelumnya kata tidak senang itu murung. Murung, tidak senang, sedih. Kayak gitu. Perbandingan itu membandingkan. Penegatifan suatu kata tidaklah bersinonim dengan kata yang lain. Adanya kelebihan sesuatu merupakan kekurangan yang lainnya. Sebenarnya antonim perbandingan itu jarang muncul di soal, cuman biar kalian tahu aja. Lebih besar berarti kurang kecil. Jadi membandingkan. Lebih kurus, lebih besar. Lebih kurus, sangat besar. Kayak gitu. Ngerti nggak? Sudah kalian? Oke. Kita lanjut ya antonim karena... Oh ini tipsnya dulu ya. Tes ini adalah tes untuk mencari lawan kata dan bukan sinonim. Seringkali peserta lalai menjawab nih. Catat ya, jangan lalai. Jadi perhatikan benar apa yang diminta oleh soal. Seperti tes sinonim, soal yang dirugikan merupakan campuran dari istilah-istilah sains, teknologi, matematika, dan sebagainya. Jadi tadi ada yang nanya, kok bahasa Inggris? Sebenarnya bukan bahasa Inggris, tapi itu istilah di KBBI. Nah, selain kalian mengenal istilah KBBI, kalian juga harus mengenal istilah-istilah kedokteran, matematika, atau biologi. Nah, kalian harus hafal. Selain itu juga terdapat kata serapan dan bahasa asing, terutama Inggris dan bahasa daerah, serta harus banyak membaca terutama Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sebaiknya ditambah dengan banyak membaca surat kabar untuk mengetahui istilah umum yang sering digunakan, perbanyak mengetahui di bidang umum dengan rajin berarti soal terutama antonim. Baca juga kamus istilah, butuh ketenangan berpikir, segera tinggalkan jika tidak tahu dan jangan berlama-lama mengerjakan. Jadi intinya untuk mengerjakan antonim sinonim itu sama, perbanyak baca surat kabar karena memang ada beberapa surat kabar yang memang memutarbalikkan fakta atau memang itu fakta sesungguhnya atau penggunaan sinonimnya itu kayak gimana kayak gitu. Udah ngerti ya? Lanjut kita masuk ke analogi. Ada yang mau tanyain dulu nggak sampai antonim? Soalnya udah pada hafal kan kalau sinonim. Antonim. Maaf. Lanjut ya. Analogi. Ada yang tahu analogi itu apa? Tadi udah di spoiler sama sama siapa tadi teh? Siapa? Pawats. Udah di spoiler. Jadi nggak tahu nggak maksudnya analogi itu apa? Udah di spoiler. Persamaan. Betul. Kita lanjut. Ke tujuan dan fungsi dulu. Jadi buat apa sih gitu kan tahu persamaan kata? Betul, saya rela. Antonim lawan kata, sinonim persamaan kata. Tes analogi bertujuan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam mengetahui persamaan hubungan antar dua kata. Dengan tes ini, kemampuan seseorang akan dinilai terutama dalam mengartikan arti sebuah kata, fungsi-fungsi kata, hubungan antara kata, dan pemakaian serta padanan fungsi dengan kata yang lain. Untuk menjawab pertanyaan padanan kata, kita harus merumuskan hubungan antara kata-kata yang diberikan dan kemudian mengidentifikasi pilihan jawaban yang mengandung kata-kata berkaitan satu sama lain. Maka dari itu, penyelesaian soal analog ini harus mengandalkan daya nalar dan diharapkan lebih mantap serta percaya diri dalam menjawab soal.
Nah, kalian tadi udah belajar sinonim sama antonim, berarti meningkat tuh. Penguasaan kosakata kalian di sinonim itu sangat berguna di tes analogi. Tadi udah di spoiler ya sama Pak Was tuh kayak gimana maksudnya. Lanjut. Jadi, analogi itu bentuk penalaran induktif di mana kesimpulan mengenai sesuatu. Bisa kejadian, orang, subjek, atau karena kemiripannya dengan benda-benda lain. Misalnya kayak gimana ya? Ada yang ngasih contoh nggak? Sebenarnya banyak tadi di sinonim bisa diambil. Sad boy, sad girl sama dengan happy boy, happy girl. Kayak gitu. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti nggak? Nanti Kak, Coba. sama Oke, kayak nasi itu beras. Kalau roti itu gandum. betul, pintar. Berarti nasi itu sudah jadi, beras itu tanaman nasi, penjelasannya gitu ya. Roti itu sebelum jadi itu gandum, olahan gandum itu jadinya roti. Nah, kayak gitu penjelasannya, ngerti ya? Kita lanjut. Pola perbandingan kata-kata yang sepadan, kata-kata di ruas kanan memiliki kesamaan pola dengan kata-kata di ruas kiri. Pola perbandingan dari masing-masing kata akan sangat menentukan ketepatan dari padanan kata yang akan dipilih. Umumnya, ruas kanan sebelum dan ruas kiri sesudah memiliki kesamaan pola, sehingga jika dimasukkan dalam kalimat, kata-kata di ruas kanan dengan kata-kata di ruas kiri akan menjadi kalimat yang sepadan kayak tadi. Nasi yang sudah dimasak sebelumnya dinamakan padi. Roti berwarna coklat itu sebelumnya terbuat dari tanaman gandum. Nah, kayak gitu kalimatnya. Paham kalian? Oke, kita lanjut. Polanya udah ngerti kan ya? Kita lanjut. Ini ciri analogi. Agak susah sih ini ciri-cirinya semua, tapi kalian ngerti. Tidak boleh persis sama jelasnya. Jadi misalnya apa ya? Yang hampir mirip apa ya? Kertas, koran, majalah, buku. Nah, nggak boleh kayak gitu karena persis sama kan. Intinya mereka tuh ngomongin buku kan, ngomongin sumber bacaan. Nah, nggak boleh kayak gitu kecuali gini. Fiksi, novel. Non-fiksi, koran. Nah, itu boleh. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti ya? Polanya ya, nggak boleh sama. Iya. Bukan polanya, tapi lebih ke kosakatanya. Maknanya. Maknanya. Kita lanjut ya. Kejelasan dan penjelasan tentang B dicontoh untuk menjelaskan dan menyelesaikan. Coba ini kita hapus dulu. Nggak bisa baca dulu B samanya. Ibaratkan bukan perumpamaan, ibaratkan adalah sebuah proses. Jadi maksudnya kejelasan itu kayak tadi disebutin sama Hanif. Nasi, beras, roti, gandum, atau apa lagi ya. Proses yang memerlukan proses apa ya. Kain, baju, sepatu, kulit. Nah kayak gitu, itu boleh. Proses merancang bukan hanya satu, salah satunya adalah ibaratan sekaligus sebagai sumber ide, namun bukan hanya sumber ide, tetapi juga menentukan macam proses untuk menggarap. Ibaratan harus diciptakan oleh imajinasi atau intuisi, ibaratkan sebagai proses penalaran punya macam yang tidak terbatas jumlahnya, setiap orang boleh dan bisa mencari atau membuat ibaratnya sendiri. Jadi di sini kita, imajinasi kita tuh mulai main gitu, maksudnya main itu mulai mikir banget kan, coba aku ini ada contoh soal tentang kurus sama yang ruas sebelah kanannya itu cantik. Berarti ini tentang objek wanita nih, gitu kan. Kurus berarti persamaan katanya ideal misalnya. Oh, cantik berarti persamaan katanya apa ya? Artis misal. Kayak gitu nggak apa-apa. Kalian cobain dulu aja, itu kalau jadi kalimat masuk deh. Itu termasuk persamaan katanya sama nggak ya? Itu jenisnya sama nggak ya? Menjelaskan sesuatu yang sama. Enggak kan? Dia semua maksudnya nggak semua perempuan itu pasti kurus, ya kan?
Terus pokoknya logika kalian mulai main banget nih di analogi. Terus ideal itu cewek ideal, cowok juga ideal sih. Tapi kata terakhirnya itu cantik, berarti cewek sih gitu. Terus artis kata ininya. Artis cantik masuk akal. Nah, kayak gitu. Ngerti kan maksudnya? Sama padanan kata atau posisi kata yang harus sesuai di ruas kiri dan kanan. Selanjutnya, kayaknya udah mulai pusing lagi nih. Ngerti? Oke. Jenis-jenis analogi. Pertama ada, ini penarik kesimpulannya ya. Jadi ada analogi induktif sama deklaratif. Analogi induktif yaitu analogi yang disusun berdasarkan persamaan yang ada pada dua fenomena. Kemudian ditarik kesimpulannya bahwa apa yang ada pada fenomena pertama terjadi juga pada fenomena kedua. Analogi induktif merupakan suatu metode yang sangat bermanfaat untuk membuat suatu kesimpulan yang dapat diterima berdasarkan pada persamaan yang terbukti terdapat pada dua barang khusus yang diperbandingkan. Nah, di sini ini analogi induktif itu sebenarnya paling umum dan pasti sering dipakai gitu. Ini ada contohnya, tim Uber Indonesia mampu masuk babak final karena berlatih setiap hari. Maka tim Thomas Indonesia akan masuk babak final jika berlatih setiap hari. Di sini kayaknya ruas polanya jadi gini. Tim Uber final sama dengan tim Thomas masuk babak. Kayak gini kali ya. Maaf ya, ini contohnya agak rumpang. Sebenarnya ini nggak enakan sih. Ada yang masih contoh nggak? Jadi masukin langsung ke PPT nih. Pilot pesawat, supir mobil. Boleh. Siap Kak Isan. Kita percepat ya pembahasan ini. Soalnya masih ada satu materi lagi, pilot pesawat. Coba disusunnya di kalimat, enak gak? Buat kalimat. Ada yang mau buat kalimat? Pilot itu mengemudikan pesawat, supir mengemudikan mobil. Iya, betul. Mantap, makasih ya. Kita lanjut ke analogi deklaratif. Analogi deklaratif merupakan metode untuk menjelaskan atau menegaskan sesuatu yang belum dikenal atau masih samar. Dengan sesuatu yang sudah dikenal, cara ini sangat bermanfaat karena ide-ide baru menjadi dikenal atau dapat diterima apabila dihubungkan dengan hal yang sudah kita ketahui atau kita percayai. Misalnya, untuk penyelenggaraan negara yang baik diperlukan sinergitas antara kepala negara dengan warga negaranya. Sebagai manusia, untuk mewujudkan perbuatan yang benar diperlukan sinergitas antara akal dan hati. Oh, ini misalnya gini. Ini enak kan. Ini udah jadi kalimat ya. Maaf ya, contohnya jadi kalimat. Negara, sinergitas, negara, kepala negara. Kepala negara. Ada yang mau ngasih contoh lain nggak? Sinergitas hati dan pikiran. Sinergitas pikiran aja deh. Sinergitas pikiran manusia. Nah, ini. Jadinya gini ya kalau jadi analogi. Nah. Manusia perbuatan. Terus lanjutannya apa? Manusia perbuatan. Lanjutin saya Lela. Manusia perbuatan terus apa? Hewan berbuat gitu. Lanjutin, jangan setengah-setengah. Ada yang mau ngasih contoh? Dan Lela, kita lanjut ya. Karena bentar lagi. Kak, apa? Itu Kak udah lanjut. Oh, iya makasih ya. Tadi udah kita lanjut. Nah, ini contohnya ya. Laut, samudra, kabupaten, provinsi. Pembahasan laut bagian dari samudra, kabupaten bagian dari provinsi. Jadi mereka nggak rumpang gitu. Satu kesatuan sama.
Nah, ini tips and triknya, karena udah tahu kan maksudnya kayak gimana. Perbanyak membaca pasti. Pertama, identifikasi kata-kata yang ada di soal, kemudian kelompokkan kata-kata tersebut sesuai dengan bidang yang dibicarakan. Apabila ada yang berbeda dari kelompok kata-kata yang coba Anda kumpulkan, maka itulah jawabannya. 2, mulailah dari soal yang anggap mudah. 3, hubungkan kata-kata yang tersedia di soal dengan sebuah kalimat. Nah, sebelum lanjut, ada yang mau ngasih contoh nggak? Satu lagi? Satu aja. Ayo, siapa? Langsung kasih pembahasannya. Nggak ada? Ada yang mau coba? Siapa yang masih semangat di sini? Nggak ada. Lanjut aja kali ya. Kita lanjut ke logika penalaran. Nah, ini logika penalaran dia udah sepi, padahal logika penalaran itu agak susah. Kapal, masinis, pesawat, pilot. Betul, itu sama kayak yang contoh tadi ya. Ya, makasih ya, Yayang. Kita lanjut dulu ya. Langsung ke logika penalaran. Nah, ini logika penalaran itu menurut saya tingkatan yang memang mengetes verbal banget. Maksudnya verbal banget itu kita harus cepat menyimpulkan secara induktif-deduktif. Nah, ini saya langsung contoh ngasih ke beberapa pola, karena untuk logika penalaran itu pasti kalau misalnya kalian iseng nih pengen nyari di Google, misal apa itu logika penalaran, langsung ke contoh soalnya, contoh soal CPNS-nya, langsung ke contoh soal pembahasan. Nah, yang pertama untuk logika penalaran itu ada ingkaran dari pernyataan merupakan pernyataan yang mengingkari pernyataan sebelumnya. Agak pusing ya. Terus yang kedua, kuator universal ditandai dengan kata semua, kuator eksistensial ditandai dengan kata beberapa, terdapat, dan sebagian, implikasi ditandai dengan adanya pertanyaan dengan kata hubungan jika dan maka. Nah, di sini maksudnya dari keempat contoh ini, jadi ada sebuah paragraf yang harus kalian simpulkan di akhir. Tahu nggak maksudnya logika penalaran? Ya, sebentar ya. Jadi saya kasih bayangan dulu, misalnya kayak gini. Saya adalah orang Bandung. Orang Bandung tinggal di kota. Simpulannya kayak gimana coba? Coba pakai yang simpulan nomor 3. Ada yang mau nyobain nggak? Nggak ada? Saya kasih contoh ya. Tadi contohnya itu. Ini biar kalian kebayang. Contoh. Saya wanita orang Bandung. Ini yang pelajaran materi, premis, dan premis 1, premis 2. Tahu nggak? Orang Bandung tinggal di kota. Nah, kesimpulannya, di sini logika penalaran itu masuk ke kesimpulan. Ini pakai kesimpulan di awal, berarti induktif. Pakai yang sebagian. Ini contoh ya, pakai yang nomor 3, eksistensial. Sebagian wanita Bandung tinggal di kota. Ngerti nggak? Tinggal di kota. Nah, kayak gini contohnya. Maksudnya penalaran logis. Semua guru adalah kepala sekolah, sementara kepala sekolah adalah sarjana. Berarti simpulannya gimana? Berarti simpulannya gimana? Setelah mau nyebutin simpulannya nggak? Semua guru adalah kepala sekolah, sementara kepala sekolah adalah sarjana. Iya, betul. Nah, kayak gitu. Ini udah dicontohin sama Sarela ya. Kita lanjut ke waktunya mepet. Lanjut. Nah, kunci penalaran logis ini kuncinya. Ingkaran atau negasi adalah kebalikan nilai dari suatu pernyataan, di mana ketika suatu pernyataan nilai benar, maka negasinya bernilai salah dan suatu pernyataan bernilai salah. Negasinya bernilai benar. Ingkaran atau negasi dari pertanyaan P dilambangkan dengan bacanya premis aja ya, dengan kuadrat premis. Nomor 2, pernyataan kuantor adalah bentuk logika matematika berupa pernyataan yang memiliki kuantitas.
Dalam pertanyaan kuantor, pada umumnya terdapat kata semua. Nih, kuncinya ini ya. Pada umumnya terdapat kata semua, seluruh, setiap, beberapa, ada, dan sebagian. Nah, kalau tadi yang saya rela kasih contoh itu pakai kata kunci semua. Karena di awalnya udah ada kata semua. Kayak gitu. Kata-kata yang senilai dengan seluruh, semua, setiap termasuk dalam kuantor universal, dan kata-kata yang senilai dengan sebagian, beberapa, ada termasuk dalam kuantor eksistensial. Kuantor universal dan kuantor eksistensial saling berilingkaran. Di sini ada premis. Premisnya semua orang adalah sarjana. Tadi udah dikasih contoh sama kuantor universal, sebagian orang adalah tidak sarjana. Nah, kayak gini contohnya ya. Contoh umum. Lanjut. Nah, ini rumusnya. P merupakan key. Ini modus pertama, modus ponens. Premis 1, ada premis 2, terus kesimpulan. P sama dengan key, merupakan key, P atau per key. Jadi kayak tadi contohnya tuh udah dikasih contoh sama saya yang ini. Sama saya rela juga. Terus ada modus tollens. Modus tollens itu jadi bisa juga si Q atau P-nya itu merupakan simpulan yang adanya di awal. Nah, ini modus ponens ya. Jika Anda rajin belajar, maka Andi juga juara kelas. Premis 2-nya, Andi rajin belajar. Kesimpulan dari kedua premis di atas adalah premis 1-nya P merupakan Q, premis 2-nya P. Kesimpulannya Q. Itu modus ponens. Jadi kesimpulannya Andi juara kelas. Contoh 2, ini modus tollens. Premis 1, jika hari hujan, maka sekolah libur. Premis 2-nya, sekolah tidak libur. Kesimpulan dari kedua premis di atas adalah Q sama dengan Q, kuartal Q, kesimpulannya modus Q, kayak gini. Kesimpulannya P, premis 1. Kesimpulannya adalah hari hujan. Lanjut, silogisme. Premis 1-nya, jika Ani nakal, maka ibu marah. Premis 2-nya, jika ibu marah, maka Ani tidak dapat uang saku. Kesimpulan dari kedua premis di atas adalah premis 1, P menjadi Q, premis 2, Q menjadi R, kesimpulannya P menjadi R. Jadi kesimpulannya adalah jika Ani nakal, maka Ani tidak dapat uang saku. Nah, intinya kesimpulannya semua semuanya sebagian. Betul. Ini udah tahu ya posisi modus ponens, tollens, dan silogisme. Jadi ada yang Q-nya jadi kesimpulan, ada yang premis 1 Q-nya jadi kesimpulan, ada yang P premis 1-nya jadi kesimpulan, ada yang premis 1 dan premis 2 disimpulkan jadi PR atau silogisme. Jadi ada kesimpulan yang pakai maka, jika, beberapa, kayak gitu. Kita lihat lagi contoh awalnya aja. Penggunaan suku katanya apa ya di awal, kayak gitu. Soalnya nggak ada kesimpulannya. Kak, coba kasih satu soal yang nggak ada kesimpulannya. Iya, ini mau. Nah, sebelum lanjut ke soal, karena kayaknya udah pada tahu ya, ini analisis kayak gini. Nah, ini contohnya nih. Semua siswa pandai berbahasa Inggris. Siswa yang pandai berbahasa Inggris gemar berdiskusi. Siswa yang gemar berdiskusi tidak pandai berdebat. Sebagai siswa tidak pandai berdebat, tetapi pandai berbahasa Inggris. Pembahasannya. Premis 1, siswa yang pandai berbahasa Inggris gemar berdiskusi. Premis 1. Premis 2-nya, siswa yang gemar berdiskusi tidak pandai berdebat. Ini Q-nya. Jadi, sebagian siswa tidak pandai berdebat, tetapi pandai berbahasa Inggris. Nah, ini termasuk ke kesimpulan silogisme. Lanjut ya. Nah, sebelum lanjut, di sini saya mau ngasih tahu dulu bahwa TIU itu ada 35 soal. Terkait pembobotan nilai itu disampaikan bahwa untuk mencari soal TIU itu dari TWK bobotnya jawabannya 5, benar bernilai 5 ya. Kalau salah atau tidak itu nilainya 0. Jadi kalau kalian betul di TIU, satu soal itu nilainya bobotnya 5 ya. Lanjut. Oh, TWK.
TWK. Mungkin ini ya latihan soalnya. Ini saya mau bahas TIU aja. TIU dimaksudkan untuk mulai pengusahaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan kemampuan verbal, numerik, dan figural. Soal yang diujikan terkait kemampuan verbal antara lain tadi ya udah analogis, logisme, dan analitis. Jadi kalian harus menganalisis kosakata secara sekaligus tapi dibagi-bagi jadinya sinonim, antonim, analogi, sama silogisme. Nah, ini pelaksanaan SKD CPNS 2001 dilaksanakan dengan durasi 100 menit. Namun, khusus bagi pelamar penyandang disabilitas, sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas, diberikan durasi waktu tes selama 130 menit. Jadi, pengerjaan tes CPNS itu 100 menit, tapi buat yang kebutuhan khusus itu 130 menit. Nah, ini nilai ambang batasnya untuk TIU. Untuk TIU itu yang pertama, penerapan kebutuhan umum itu 80, kebutuhan khusus disabilitas itu 60, kebutuhan khusus kumlot 85, kebutuhan khusus diaspora 85, khusus putra-putri Papua dan Papua itu 60, kebutuhan umum dokter itu 80, ABK, reskur, dan pengamat gunung api 70. Itu untuk TIU, berarti rata-ratanya itu TIU 80. Lanjut, nah ini ya. Jadi soal TIU itu 35 soal, bobot nilainya 5, kalau salah itu 0. Nah, segitu untuk pembahasan TIU. Jadi, pembahasannya beres ya. Kalian tahu TIU itu apa, bagaimana penilaian TIU, sama bobot nilai TIU. Langsung ke latihan soal ya. Kaisan, latihan soalnya ditampilin juga atau gimana? Mungkin latihan soalnya bisa lewat Google Form aja kali ya, Kak? Oh, boleh. Karena waktunya agak kurang cukup, nanti latihan soalnya via Google Form, pembahasannya di minggu depannya lagi aja, Kak. Ya, boleh. Jadi hari ini materi aja. Ya udah, berarti udah beres ya materinya. Maaf ya kalau sedikit ngebut di akhir. Latihannya soal sekarang aja, Pak. Ya kali ya ke rumah aja. Udah ya, semakin berkurang ya pesertanya. Iya. Tadi padahal 30-an lebih itu. Sampai 40. Oke, untuk latihan soal mungkin nanti via Google Form atau via Quizzes. Untuk pembahasannya nanti di minggu depannya ya. Karena soalnya nanti sore habis asar juga kita ada live teaching lagi untuk materi sosiologi UTBK Sosum ya. Jadi takutnya nggak cukup waktunya gitu. Ya, terima kasih buat Kak In yang telah memberikan materi, telah mengajar hari ini. Untuk Kak In hari ini spesialisnya tes intelijensi umum untuk yang sinonim antonim ya, untuk yang verbal ya, bahasa Indonesia. Kalau TIU itu kebagi 2 materi, ada matematika sama ada bahasa Indonesia. Iya. Kalau untuk matematikanya nanti ada kayak pola deret, ya kan, pola bilangan, angka, huruf gitu. Terus ada matematika dasarnya kayak ya operasi bilangan bulat gitulah, yang tambah kali kurang bagi gitu. Kalau itu nanti bisa bersama Kak Retno ya. Kalau untuk Kain spesialisnya untuk yang bahasa Indonesianya, kalau Kak Retno untuk yang matematikanya. Untuk yang Kak Retno mungkin kita minggu depan ya. Sama nanti kita akan ada latsol. Latsolnya mungkin kalau nggak nanti sore, besok pagi ya. Ya, terima kasih buat yang udah hadir. Tadi lumayan rame ya gitu. Iya. Lumayan rame tuh, bisa nyampe nyampe 35 lebih tadi itu. Pas awal. Seru gitu. Sekarang tinggal 12 soalnya karena dia aku juga nungguin sambil ngantuk-ngantuk juga gitu. Lumayan lah. Karena emang kalau bahasa Indonesia emang penjelasannya panjang gitu. Kalau yang kayak sinonim antonim dia bahasanya itu panjang kalau untuk dijelaskan. Kalau beda kalau matematika ya, yang kalau misalnya kayak deret, kalau udah nemu polanya udah gampang gitu. Soalnya ya polanya gitu-gitu aja gitu. Kalau bahasa Indonesia kan karena sinonim antonim kan ada kosakatanya agak sulit gitu. Betul. Ya ini sisa tinggal 12, tinggal 10 ya, tinggal 10 peserta gitu. Untuk yang tadi nanya TWK, untuk latsol TWK dibahas nanti malam ya, jam 8 malam. Nanti bersama Kak Yoga, terus juga nanti di jam 4 tuh kita ada teaching sosiologi untuk TBK Sosum. Terus buat yang nggak bisa hadir sama atau nggak yang joinnya telat atau yang udah live duluan bisa dilihat aja recordnya di channel YouTube-nya. Mungkin kakak uploadnya besok kali ya. Soalnya full hari ini jadi bertahap satu-satu gitu. Soalnya kayak yang live teaching kemarin aja yang di hari Sabtu ada yang belum upload. Terus juga yang hari ini juga belum diupload semua gitu. Jadi mungkin baru bisa besok pagi. Dan jangan lupa event di Valia Digital itu kita ada lagi mengadakan event tryout bersama tim RSA, soalnya HOTS itu akan ada giveaway-nya juga.
bisa dilihat di IG Hore Digital ya. Ada giveaway-nya cuma 20.000 aja kok. 20.000 aja bisa ikut tryout hot sesuai dengan FR kedinasan. Terus juga ada file kajian dan pembahasan, ada bonus materi segala macam, ada giveaway-nya. Giveaway-nya bisa mencapai 500.000. Giveaway paling besarnya 500.000 gitu. Jadi sayang banget kalau misalnya nggak ikut gitu. Kalau untuk info lebih lanjutnya bisa aja DM IG Hore Digital ya. Semua info deh, kalau mau tanya-tanya bisa DM IG Hore Digital. Nanti cari aja di IG Hore Digital gitu aja. Ada kok kalau mau tanya lebih lanjut ya. Mungkin karena ada kesorean, jika ada kelamaan, akhir aja ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila kurang kondusif gitu. Terus juga tadi agak sedikit telat 5 menit ya. Gitu. Iya. Mungkin ada karena fisik karena terlalu rame jadi mungkin agak kurang kondusif. Jadi ya semoga bisa dipahami dan diterima orang lainnya ya. Terima kasih semuanya. Kakak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang mau Waalaikumsalam. silahkan live ya. Ya, sama-sama semuanya.